sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pak Komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang kompak Pak. Padahal menjawab salam itu ada 3 kebajikan. Saya Pak sudah jawab. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, disehatkan badan. Ulang Pak. Diulang Pak, diulang salamnya. Dan ada 3 golongan yang tidak diwajibkan, yang bisu, yang tuli, dan yang gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tidak ada 3 golongan di dalam keluarga ini. Saya ingin menyampaikan Nama Saidin Aswad, Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Tabak, Kecamatan yang jauh. Waktu kesini 8 jam Pak. Saya hanya ingin curhat dengan Ketua KPU. Yang pertama, orangnya muda, orangnya ganteng, pintar, namun sedikit kurang tinggi. Bujangga dan ulama bangsa Arab di dalam sayatnya menyatakan ini menjadi subhani amran ummati fi idamihim hayatana. Di tangan para pemuda urusan bangsa dan negara ini, dan di jejak langkah kaki mereka maju dan menggunakan bangsa dan negara ini. Di dalam ruangan ini kami hadir karena ada 3 pilar Pak. Yang pertama Babinsa, Babin Kamtipmas, Pak, nama Pak. Para bapak kan jam jadi nggak kedengaran di sini Pak ya. karena salonnya langsung ke kami. Saya ternyata kalau tidak sampai ke 3 pilar Pak. Yang pertama Babin Kamtipmas, Babinsa, dan Kepala Desa. Ketiga unsur ini sudah jelas berkolaborasi untuk mengamankan proses pemilu. Tapi ada satu masalah yang mendera kami. Adanya rekrutmen petugas penyelenggara pemilu kecamatan. Karena rekrutmen ini tidak mengacu pada sumber daya manusia, tapi mengacu pada perda. Tahu perda Pak? Pertalian darah. Dari tiket PPK sampai Pantari dan lain sebagainya, satu aliran darah. Jika curhat masyarakat tertuju pada kami. Salah satunya adalah seperti yang Bapak sampaikan coklit. Ada masyarakat yang tidak mau dicoklit lantaran adanya perda pertalian darah yang masuk di dalam penyelenggara pemilu. Itu masalahnya Pak. Saya kira ini perlu diperbaiki. Akan meledak Pak. Seharusnya IKN yang ada di Kalimantan Timur ini sengketa batas desa sudah selesai. Tapi nyatanya di Kecamatan Tabang ada batas desa yang belum selesai. Dan ini hanya dipandang sebelah mata. Saya kira ini perlu perhatian kita semua. Dari Madinah menuju Mekah, niat berdoa di pintu Ka'bah. Semoga acara hari ini mendapat berkah dan kita semua dalam lindungan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Bapak, luar biasa dapat suntikan kembali kita semua, mudah-mudahan kita sehat walafiat semua. Baik Bapak, karena nanti terakhir sholat Jumat 12.30 ya, masih ada waktu ya, nanti kelima narasumber Pak Rektor mewakilkan kepada saya. Ada pertanyaan kalau Bapak tadi simak, pasti akan bisa menjawab. Wali kota yang jelas-jelas punya partai. Jadi kalau desa ini berpartai aja tapi bagaimana mengarahkan, kan seperti itu. Itu yang menjadi mungkin dipertimbangkan karena apa namanya? Mungkin dipertimbangkan atau diralat karena desa ini kan bersentuhan langsung memang dengan masyarakat. Ketika ada isu kepala desa minta jabatan di 9 tahun dan lain sebagainya, maka ini ada di isu nasional. Tetapi perlu saya garis bawahi bahwa Bawaslu mungkin kita perlu kebersamaan. Jadi jangan disalahkan misalnya kalau misalnya ada kepala desa yang kemudian terlihat tidak netral. Karena dari level atas saja sudah memberikan contoh misalkan, dan itu saya rasa jadi tugas kita bersama itu bagaimana bupati ataupun wali kota yang punya partai politik. Nah yang kedua,
ingin saya sampaikan kepada badan otorita, kami masuk dalam kawasan penyangga IKN tapi kebetulan Batua itu berbatasan langsung dengan Tapura, berbatasan juga langsung dengan Semoy. Yang menjadi pertanyaan kami ini, kami beberapa kali mendapatkan selebaran terkait rekrutmen di IKN. Hanya saja memang syarat rekrutmennya itu cukup tinggi. Jadi ketika itu disyaratkan untuk orang-orang desa, sudah pasti tidak bisa. Jadi mungkin ada penyesuaian, misalnya syaratnya itu disesuaikan. Nanti setelah dia masuk dalam otorita kan bisa dilakukan peningkatan kapasitas. Mungkin itu menjadi dua pertanyaan dari saya. Saya rasa cukup. Saya mewakili teman-teman kepala desa tadi menyampaikan karena ada kegelisahan kenapa teman-teman kepala desa ini kok yang disalahkan. Sementara di depan mata kita jelas ada pejabat yang kemudian malah menggunakan partai politik, kan itu tidak adil. Jadi. Baik.